Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Finance semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko, di channel yang bahas seputar aplikasi Pinetu dan berita-berita terbaru dari Pinetu. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Piner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pinetu-nya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita informasinya masih info tanggal 15 Juli kemarin ya teman-teman. Dimana informasi di beranda kita ini masih membahas tentang Node Protocol versi 25 yang akan di-upgrade nanti tanggal 22 Juli ya teman-teman ya. Nah, untuk informasi lebih detailnya teman-teman bisa cek aja di bagian Learn More ya. Kalian silahkan baca blog resminya Pinetu ya. Di sini ada informasi harga Picoin di $10 bisa memicu tekanan jual besar-besaran, tetapi rally di $50. Kemudian di sini ada keterangan debat harga Picoin, akankah para penjual awal menyesal karena meninggalkan pasar terlalu cepat. Pinetu kembali menarik perhatian komunitas kripto setelah diskusi tentang skenario harga Picoin di masa depan, memicu perdebatan di antara para pionir. Sebuah pernyataan yang dibagikan di dalam komunitas menunjukkan bahwa jika Picoin mencapai level $10, banyak pemegang mungkin memutuskan untuk menjual aset mereka. Namun, jika harga kemudian naik mendekati $50, para penjual yang sama dapat mencoba untuk membeli kembali, tetapi berpotensi memiliki lebih sedikit Picoin karena harga yang lebih tinggi. Diskusi ini menyoroti aspek penting dari pasar aset digital, psikologi investor. Sepanjang sejarah kripto, banyak pedagang menghadapi situasi serupa, di mana mereka menjual saat pergerakan harga awal dan kemudian kesulitan untuk masuk kembali ketika aset tersebut mengalami pertumbuhan yang lebih kuat. Meskipun skenario ini masih bersifat spekulatif dan tidak ada target harga yang dijamin, percakapan ini mencerminkan bagaimana anggota komunitas berpikir tentang potensi masa depan Pinetu. Kemudian psikologi di balik penjualan selama kenaikan harga. Salah satu tantangan terbesar bagi investor di pasar manapun adalah memutuskan kapan harus menjual. Ketika suatu aset mengalami pertumbuhan harga yang signifikan, banyak pemegang aset mulai mempertimbangkan apakah mereka harus mengamankan keuntungan atau terus memegang aset tersebut. Bagi sebagian investor, tercapainya target harga tertentu menciptakan perasaan bahwa aset tersebut telah mencapai nilai yang diharapkan. Dalam kasus Picoin, level harga hipotesis $10 mewakili tonggak psikologis yang dapat mendorong sebagian pemegang untuk menjual. Namun, pasar seringkali terus bergerak setelah tonggak-tonggak penting tercapai. Pola umum di pasar keuangan adalah sebagian pelaku pasar menjauh lebih awal, sementara yang lain terus memegang aset tersebut karena mereka percaya aset itu memiliki potensi pertumbuhan lebih lanjut. Kemudian, mengapa membeli kembali dengan harga lebih tinggi bisa menjadi sulit? Bagian kedua dari diskusi ini berfokus pada apa yang terjadi jika Picoin terus naik setelah aksi jual awal. Jika seseorang menjual Pi seharga $10 dan harga tersebut kemudian mencapai $50, membeli kembali jumlah Pi yang sama akan membutuhkan modal yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, seorang investor yang menjual 1000 Picoin dengan harga $10 akan menerima $10.000. Jika Pi kemudian mencapai $50, maka membeli 1000 koin Pi yang sama akan membutuhkan $50.000. Perbedaan ini menciptakan situasi di mana para penjual awal mungkin akan memiliki lebih sedikit Picoin jika mereka memutuskan untuk kembali ke pasar kemudian hari. Konsep ini bukan hanya dimiliki oleh Pinetu. Situasi serupa telah terjadi di seluruh industri kripto, di mana para penjual awal kehilangan pergerakan harga yang lebih besar setelah keluar terlalu cepat. Kemudian siklus pasar dan perilaku investor kripto. Pasar kripto dikenal dengan siklus emosionalnya yang kuat. Periode optimisme seringkali menciptakan kegembiraan, sementara penurunan harga dapat menciptakan ketakutan dan ketidakpastian. Keputusan investor seringkali dipengaruhi oleh emosi rasa takut,
ketinggalan atau FOMO, takut kehilangan peluang dan ekspektasi tentang pertumbuhan di masa depan. Bagi Pi Network, komunitas global yang besar, berarti jutaan pengguna mungkin memiliki strategi yang berbeda. Sebagian pemegang mungkin lebih memilih mengambil keuntungan pada level tertentu, sementara yang lain mungkin fokus pada pengembangan ekosistem jangka panjang. Perbedaan strategi ini adalah hal yang normal di pasar keuangan manapun. Kemudian komunitas Pi Network berfokus pada potensi jangka panjang. Banyak pendukung Pi Network percaya bahwa nilai Bitcoin di masa depan akan bergantung pada lebih dari sekadar pergerakan harga jangka pendek. Mereka berpendapat bahwa pengembangan ekosistem, aplikasi dunia nyata, adopsi oleh pedagang, dan integrasi Web3 akan memainkan peran utama dalam menentukan keberhasilan jangka panjang.